Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi bagaimana wujud Tuhan Allah Israel saat ia datang sebagai Raja di bumi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai manusia, sebagai Raja yang akan memerintah dan dapat dilihat secara fisik. Oleh sebab itu, saya akan membawa materi tentang wujud Allah. Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami semuanya. Kapan Tuhan datang sebagai Raja? Tuhan datang sebagai Raja saat pemerintahan Allah turun atas dunia pada saat sangkak Allah ketujuh melalui hari Tuhan. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkak Allahnya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kapan kerajaannya turun atas dunia ini? Kerajaannya turun atas dunia ini saat cawan murka Allah yang ketujuh diturunkan, yaitu pada saat sangkak Allah ketujuh juga dan melalui hari Tuhan. Wahyu 21 ayat 9-10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah kita. Dengan demikian, cawan murka Allah ketujuh, sangkak Allah ketujuh, dan meterai ketujuh diturunkan dalam satu hari, yaitu hari Tuhan. Saat itu, pemerintahan Allah, Raja dan kerajaannya turun atas Sion satu paket, satu kesatuan. Tabernakel Allah turun atas Sion, tahtanya di Yerusalem yang di sorga turun atas gunung Tuhan di Sion pada saat hari Tuhan. Apa yang terjadi di saat tabernakel Allah turun atas Sion? 1. Pesta perjamuan kawin anak domba di surga. 2. Pentakosta dan pertobatan besar-besaran di wilayah Sion. 3. Ada pujian penghormatan di wilayah Sion atau wilayah surga. 4. Kemuliaan Yerusalem turun atas tanah dan bangsa yang berdiam di wilayah Yerusalem di Sion. Dan yang kelima adalah terang Tuhan terbit atas Sion. Surga di sini adalah termasuk wilayah padang gurun, Eden atau Sion di bumi. Dengan demikian, Raja Mesias akan turun bersama-sama Yerusalem, tempat tahtanya di surga, di atas wilayah gunung Tuhan yang adalah satu bangsa di Sion, tetapi masih berada di atas langit gerbang bangsa itu di Yerusalem. Apa wujud Raja Mesias ketika ia datang ke Sion dan bertakhta di Yerusalem atau gunung Tuhan? Dalam wujud Raja kemuliaan, kita bisa baca dalam Mazmur 22 ayat 7-4. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Apa wujud Raja Mesias ketika ia datang ke Sion dan bertakhta di Yerusalem gunung Tuhan? Yang kedua, kita bisa baca dalam Mazmur 102 ayat 16. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya,
Kita bisa baca dalam Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan takhta kemuliaannya itu ada di pintu gerbang timur. Dengan demikian Raja Mesias akan datang dalam wujud Raja kemuliaan yang bertakhta di atas takhta kemuliaan. Pertanyaannya, di mana letak takhta kemuliaan? Yang pertama adalah takhta Raja kemuliaan berada dalam baitnya. Kita bisa baca dalam Yeremia 17 ayat 12. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Kita baca juga dalam Mazmur 24, yaitu tentang kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tertulis jelas bahwa Raja kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus, akan datang dan bertakhta di bait Allah. Kedua, takhta kemuliaan berada di pintu gerbang timur baitnya, di pelataran dalam ruang Maha Kudus. Yehezkel 43 ayat 5 dan 7, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan, dan Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka dan dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Yang ketiga, takhta kemuliaan ada di atas gunung Tuhan. Yeskel 43 ayat 12, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Yesaya 4 ayat 5, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Kemuliaan Tuhan berada di atas gunung Tuhan di bait sucinya. Yang keempat, takhta kemuliaan ada di Yerusalem. Yeremia 3 ayat 17, pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Yesaya 27 ayat 13, pada waktu itu sangkak Allah besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang di tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di Gunung Kudus di Yerusalem. Zakaria 8 ayat 3, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Dengan demikian, tempat takhta kemuliaan berada pada satu wilayah besar, yaitu di dalam bait Tuhan di Sion, di pintu gerbang timur, pelataran dalam, di Yerusalem, di atas gunung Tuhan. Takhta kemuliaan itu berada di baitnya. Bagaimana gambaran takhta Raja Kemuliaan? Raja Kemuliaan bertakhta di atas kerubim. 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. 1 Tawarik 13 ayat 6b, untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Yesaya 37 ayat 16, ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang bertakhta di atas kerubim. Yehezkel 1 ayat 1 sampai 28, Nabi melihat kemuliaan Tuhan.
Kita bisa membaca di dalam Yehezkel ayat tersebut, disitulah gambaran takhta kemuliaan. Kita bisa baca juga dalam Yehezkel 10 ayat 22 tentang kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Disitulah gambaran takhta kemuliaan itu ternyata berada di atas kerub. Bentuk 4 kerub yang mengangkat takhta Raja Kemuliaan. 1. Ada 4 makhluk dengan 4 muka. 2. Masing-masing memiliki 4 sayap. 3. Memiliki kaki lurus seperti lembu dan kuku lembu. 4. Memiliki tangan manusia mengenai muka dan sayap mereka. 5. Muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di sebelah belakang. Kita bisa melihat pada gambar di sebelah kiri saya. Di samping 4 kerub itu terdapat roda seperti kereta, terdapat lingkaran dengan banyak mata. Di tengah-tengah 4 makhluk itu ada obor yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar seperti kilat. Di atas sayap kerub itu ada takhta yang melingkupi pelangi. Duduk seorang anak manusia, takhta anak Tuhan Yesus Kristus. Itulah takhta Raja Kemuliaan, Raja Mesias Tuhan Allah Israel ketika ia datang ke Sion dan bertakhta di atas gunung yang kudus. Dia akan menampakkan diri dalam bentuk Raja Kemuliaan. Apakah takhta kemuliaan berpindah tempat? Takhta kemuliaan kekal sampai kekal berada di tempatnya di Yerusalem. Mazmur 93 ayat 2, takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Yeremia 17 ayat 12, takhta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ratapan 5 ayat 19, engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya, takhtamu tetap dari masa ke masa. Apakah takhta kemuliaan berpindah tempat? Bumi akan lenyap dari hadapan Tuhan, dari hadapan takhtanya. Artinya takhta Tuhan di Yerusalem tetap kekal sampai kekal. Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempat takhtanya. Artinya bahwa dari hadapan takhta akan lenyaplah bumi, tapi tempat takhta Tuhan kekal sampai kekal. Raja Kemuliaan telah meninggalkan bait suci di Yerusalem bumi, tetapi ia berhenti tepat di atas langit pintu gerbang timur rumah Tuhan yang di surga. Artinya kemuliaan Allah hanya naik dari tanah Yerusalem dan berhenti di langit Yerusalem yang di surga, karena takhta kemuliaan itu tetap di tempatnya selama-lamanya. Yeskel 10 ayat 18 sampai 19, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub, dan kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Sejak saat itu Yerusalem di bumi hancur dan orang Israel diacakkan ke bangsa-bangsa. Yang tinggal dan tersisa di Yerusalem yang hanya menggunakan tanda T di dahi. Yeskel 9 ayat 4, 6, 8 sampai 9. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci, sedangkan mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh utang darah dan kota ini penuh ketidakadilan.
sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Sejak saat itu Yerusalem dihancurkan dan orang-orang di Yerusalem dibunuh. Yerusalem dan Sion sudah menjadi padang gurun. Yesaya 64 ayat 10-11, kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi, bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Wahyu 12 ayat 6a, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, karena kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu. Dengan demikian Tuhan Yesus akan datang sebagai raja kemuliaan dan bertakhta di padang gurun. Wahyu 12, karena padang gurun melambangkan bait Allah di Sion dan Yerusalem. Kemuliaan Sion dan Yerusalem akan turun atas suatu bangsa yang mendapat pengasihan Tuhan di padang gurun. Untuk materi tentang rahasia padang gurun bisa disaksikan pada materi-materi saya yang sudah saya upload, supaya bisa mengerti ketika saya membahas tentang takhta kemuliaan dan tempatnya. Nantikan materi-materi selanjutnya dari Evelyn, yaitu rahasia membuka tabir kitab Wahyu dan kitab-kitab yang termaterai yang akan dibuka di akhir zaman pada masa sekarang ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Evelyn, anggota dari tim Doa Science Kingdom.